Tapi bahwa orang mensalahfahami wayang itu wajar. Satu, karena wayang ini rumit dan ilmiah. Ilmiah itu. Wayang itu rumit, ilmiah, punya perangkat ilmu, gitu, punya perangkat yang banyak. Jadi orang kalau melihat wayang itu sebagai sebuah cerita, ya dia harus tahu, harus memahami itu. Wah, itu ceritanya banyak sekali. Iya, cerita banyak sekali. Jadi kalau misalnya Pak Khalid Basalamah ya, satu dia memang tidak terlalu paham kan, karena kulturnya emang lebih kepada kultur Arab. Ya. Dan itu memang nggak mudah untuk memahaminya. Sulit, bahasanya Jawa. Iya. Suluknya Jawa, yang paling halus Jawa. Apa? Karena anak modern aja kadang nggak ngerti. Iya. Suluknya itu kadang nggak tahu. Iya. Jadi ini ilmiah, rumit, paradigmatik, filosofis. Jadi nggak bisa kemudian dilihat dengan sederhana oleh orang yang memang tidak terlalu memahami, apalagi nggak pernah peduli. Iya. Ya, jadi memang ya pasti akan ada kesalahpahaman. Tapi bahwa wayang itu sebagai sebuah bentuk ya, itu memang semua dunia punya. Semua dunia ada. Cina punya. Iya. Pertunjukan wayang gitu punya. Pupet itu punya, ya, boneka. Pupet kalau di Eropa kan. Iya. Nah, potehi. Nah, semua punya lah itu, karena itu memang pernah menjadi sebuah tren. Ya. Sampai kemudian berubah menjadi manusia. Iya. Wayang orang. Di sana punya teater. Iya. Jadi kan sesuatu perkembangan paradigma yang sastra tutur, sastra lisan, sastra gambar dipraktekkan menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Setelah itu manusia tetap berkegiatan seperti itu, tapi bisa diduplikasi. Namanya film. Namanya film. Nah, ini kan perkembangan itu. Tapi bahwa narasi dan filosofi wayang ini memang punya kedalaman yang butuh orang yang jernih, yang berpengetahuan ya untuk merespon dan memahami ini. Jadi kalau kemudian barang yang bagus itu banyak yang salah paham juga nggak ada masalah. Cuman ketika ketidakfahaman ini itu memberikan justifikasi dengan hukum, yang ini labelnya adalah hukum agama, haram itu bahasa agama. Bahasa agama itu tidak sesederhana itu makanya. Jadi tidak boleh kemudian sesuatu terus yang sesungguhnya adalah bisa kita lihat dengan disiplin yang banyak, langsung dikasih hukumnya itu haram. Karena haram itu syar'i. Ya, haram itu syar'i. Ya kalau hukum ya kamu terserah lah, kamu nggak boleh. Kalau nggak boleh gitu aja, nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa kan? Masih nggak apa, karena itu hukum sosial. Kan nggak ada justifikasi ketuhanan. Iya. Kalau sampai haram itu hukum agama. Iya, padahal tidak ada orang mengatakan wayang itu syar'i. Iya, benar. Jadi tidak ada orang mengatakan wayang itu syar'i. Karena wayang itu hanya wasilah. Hanya metode. Perantara. Metode bahwa dulu para wali ini kan melihat bahwa masyarakat di Nusantara ini punya tradisi tutur yang luar biasa. Nah, tutur itu dimanifestasikan dalam sebuah bentuk namanya wayang beber. Nah, wayang beber itu dilukis. Harimau dilukis, harimau. Nah, ketika wali melihat itu khawatir melukis sesuatu yang bernyawa, ini dosa. Oh, itu memang nggak boleh ya sebenarnya? Nggak boleh. Makanya kemudian wali mengambil perspektif yang lain. Jadi itu kan seperti kartun kan? Iya, seperti kartun. Seperti kartun, jadi dia bukan gambar manusia. Itu udah selamat di satu hal. Selamat di satu sisi dari secara metodologi tentang pembuatan gambar. Bab surah. Iya. Bab gambar ini berarti sudah selesai sebenarnya. Selesai di situ. Iya. Nah, yang kedua cerita. Kalau cerita itu kemudian masih mengaitkan dengan dewa-dewa, ini kan sastra tutur. Yang di situ bisa dilihat sebagai sebuah teks dan bisa dilihat sebagai sebuah konteks. Nah, antara teks dan konteks inilah yang kemudian waktu itu
menjadi sangat serius. Iya. Ketika Sunan Kalijogo menawarkan itu di depan para wali ketika pembukaan Masjid Demak. Masjid Demak, nggih. Ketika membuka Masjid Demak untuk pertama kali sebelum dipakai untuk sholat, Sunan Kalijaga menawarkan kepada para wali untuk bikin pementasan wayang. Iya. Gitu loh. Wayang. Nah, itu dilakukan dengan berbagai ritual keagamaan. Iya. Wudu dulu. Sholat apa. Karena setelah itu kemudian beber atau menunjukkan tentang cerita-cerita yang masih dipahami oleh masyarakat. Untuk pelan-pelan digeser kepada cerita-cerita yang menghasilkan satu pemahaman baru tentang agama. Iya. Dan itu dilakukan di luar teks. Di luar teks itu. Di luar teks, konteks. Misalnya setelah selesai pementasan, diajak makan bareng. Iya. Ceritanya tentang syahadat dengan Jamus Kalimosodo. Ya, itu wali yang melakukan itu. Iya. Nah, memang ada pergeseran. Belakangan memang kemudian beberapa orang yang konsen di wayang ini agak longgar dalam urusan ritual. Iya. Mungkin kadang ya ada yang tidak wudhu lagi, kan. Karena terus kemudian ini dilihat murni menjadi kebudayaan, bukan lagi cara untuk syiar dakwah Islam. Tidak dilihat lagi sebagai, tapi ini adalah produk kebudayaan. Makanya tidak lagi kemudian dia menjadi bagian dari proses syar'i. Nah, yang bagian dari proses syar'i, wayang santri misalnya masih dulu entus itu ya. Oh iya, ya masih sholat, masih ini. Iya. Tapi kalau kemudian ini sudah bergeser menjadi kebudayaan. Ya kemudian kita bisa melihat. Iya. Akan tetapi ada proses-proses di dalamnya yang luar biasa. Itu loh, misalnya kemudian perubahan dari gendingnya, perubahan dari lagu-lagunya. Iya. Yang dirubah menjadi slendro, pelok. Ya, dengan lagu-lagu yang kemudian dikenal dengan mocopat. Cerita tentang sangkan paraning dumadine menungso gitu, mocopat kan. Kawitan namanya Mas Kumambang. Kemambangin nyawa turun ke dunia itu dalam tembang Mas Kumambang. Itu filosofinya seperti itu. Setelah itu mijil lahir. Setelah lahir ini ada namanya sinom. Kinanti dulu. Dibekali dulu dengan agama, kanti agomo, kanti akhlak. Setelah itu manusia mengalami tembang sinom, menjadi anak enom, menjadi muda. Setelah itu Asmorodono mulai jatuh cinta. Setelah Asmorodono gambul, jumbul, lanang wedok bangun rumah tangga. Setelah itu dandang gulo, merasakan manis pahitnya kehidupan. Setelah itu Durmo saatnya berdharma bakti. Menjadi manusia yang bermartabat, bermanfaat, berguna. Kalau itu tidak dilakukan, manusia kesusul tembang pangkur, sudah mulai mungkur, selesai mulai tugasnya. Tua, mulai ini harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak mungkur, akan kena tembang megat roh. Megat roh sama raganya. Megat roh itu megat roh. Megat rohnya, dipegat rohnya, dipisah roh dan jasadnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan itu selalu begitu. Iya. Baru kemudian pucung, menungso dipocong, sluku-sluku. Sluku-sluku bathok. Lahirlah kehidupan baru lagi. Terus begitu. Filosofinya luar biasa. Berarti kalau orang yang nggak tahu kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian menghukumi haram itu berarti. Lah kalau semua orang berbicara seperti itu jadi masalah. Nantinya. Iya, karena itu budaya orang. Hati, ya itu budaya orang. Diyakini sebagai sebuah ideologi. Bahkan itu adalah cara dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya teologis. Iya, jadi jangan macam-macam. Kalau kita ngomentari baju orang aja masalah. Iya. Ya udah, kalau kamu punya baju ini jangan komentari baju orang. Iya. Kalau kamu emang nggak suka dengan orang pakai baju itu, ajak ngomong. Kalau menurutmu baju itu jelek, kamu punya rezeki, berikan yang bagus. Kan gitu kan mestinya begitu. Iya, seharusnya seperti itu. Karena ini rumit. Wayang itu bukan seperti kita melihat produk sinetron yang udah jadi. Yang udah jadi, ya. Iya, dia tidak bisa disinetronkan. Iya. Iya, dia murni, dia harus tetap duduk dengan nayoko yang demikian panjang. Dengan pakemnya. Pakemnya. Itu menggunakan alat musik yang paling tua.
Iya, Di situ ada bagaimana ada warna. Iya. Karena wayang diwarna, ada kelir, ada teknologi, ada sopan santun, ada apa struktur kata-kata. Iya. Gitu, ada gamelan. Kita kalau bisa melihat gamelan itu coba. Orang Arab punya alat musik apa? Iya, iya. Terbang kan, terbuat kayu dari kulit. Iya. Eropa gitar, kayu dan tali. Di sini gamelan, misalnya gitu. Iya. Itu adalah alat musik terbuat dari logam. Iya. Artinya bahwa kita punya bangsa itu yang bisa membuat alat musik dari logam, itu hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju. Iya. Dan penguasaan metalurgi yang mapan. Baru bisa bikin alat musik dari logam. Iya. Nah, ini kan keterkaitannya panjang, gitu loh. Nah, hanya masalahnya kemudian mungkin Pak Khalid ini memang tidak pernah, gitu kan, karena dia mungkin sistem apa keseniannya mungkin balasik, karena memang dia keturunan dari Arab. Gitu, dari sana ya sama kan, keturunan Cina ya musiknya berbau Cina, ya keturunan India ya masih Del Indianan. Nah, kita kan orang Jawa ya dengan kebudayaan Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Namanya ya Sugito. Itu kan. Nah, ini sebenarnya perspektif seperti ini memang harus butuh kejernihan. Ya, makanya hal-hal seperti ini memang butuh sesuatu yang dialog yang mapan. Dialog yang mapan. Karena jadi jangan sampai kemudian saling menafikan. Iya. Saling menafikan. Kalau dia tawarannya apa? Sinetron. Nanti haram juga. Karena gambar itu tidak diperbolehkan. Nanti haram juga karena laki-laki perempuan ikhtilat. Jadi masalah kan timbul masalah-masalah baru lagi. Nanti kemudian ini mestinya adalah dengan pidato. Ternyata masalah juga karena pidato sambil bawa organ. Masalah juga jadi. Terus bermasalah terus itu. Akan bermasalah terus karena cara pandang itu menghasilkan sebuah kejernihan atau tidak tergantung bagaimana cara memandangnya. Berarti pada intinya kalau boleh saya garis bawahi bahwa wayang itu ada permasalahan memang dulunya, tapi itu sudah diselesaikan oleh para wali. Udah. Dan itu memang sudah halal, sudah soheh halal berarti. Udah soheh. Tapi kan ada beberapa orang yang menganggap wali pun juga nggak ada. Oh ngoten nggih? Iya kan, ada beberapa orang yang menganggap bahwa wali itu tidak ada. Karena apa? Karena wali itu tidak dikenal dalam sejarah pengislaman dalam konteks bangsa-bangsa yang paling umum. Yang ke Eropa panglima perang. Yang ke Afrika. Kenapa ini wali? Orang nggak ngerti, makanya banyak yang mengatakan wali tidak ada, wali itu fiktif. Gitu. Gitu lah, wali itu fiktif. Tapi secara ilmiah memang wali. Secara ilmiah? Ya ilmiah wali. Karena yang menghadapi yang agama Hindu sebelum Islam, yang boleh ngomong itu Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi. Ksatria nggak boleh ngomong, raja, wisya, pegawai nggak boleh ngomong, sudra juga nggak boleh ngomong, petani pedagang. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar nggak bisa jalan. Nggak jalan sudra. Nah bisa setara dengan apa Brahman itu wali gitu loh. Nah wali ini la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak pernah ketakutan apa-apa. Nggak pernah ketakutan. Makanya Islam itu disebarkan oleh wali rileks di sini, nggak dikit-dikit takut, nggak dikit-dikit tidak mengancam gitu berarti. Mengancam. Karena wali yang nyebarin. Kalau panglima perang mengancam. Ini wali. Saya misalnya mestinya syekhun dikasih nama kiai nggak apa-apa. Ya biasa nggak? Rileks. Nah wali ditanya referensinya apa wali? Wali kok pakai referensi? Wali itu kalau butuh sesuatu download. Langsung ke cloudnya Allah sana. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Langsung online 3 tahun gini. Gitu. Nah bukti bahwa wali melakukan pekerjaan besar adalah karena Indonesia akan dikasih nama wilayah. Wilayah itu daerahnya wali. Gitu loh. Nah ini yang kadang makanya bagi orang yang nggak sepakat wali biasanya pengen mengganti wali ini. Gitu loh. Pengen mengganti wali, bahkan pengen mengatakan bahwa sebelum wali sudah ada orang Islam. Makanya dinobatkanlah Gajah Mada sudah Islam sebelum wali. Dikasih nama Gajah Mada. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menggeser wali ini. Jadi kalau Gajah Mada sudah Islam artinya wali ini sudah ngapain? Udah ada kalau sejak Gajah Mada. Tapi saya waktu diajak seminar saya juga kaget. Loh kenapa Kiai nggak mau ikut? Enggak lah kalian aneh.
Saya ini doakan orang mati aja kamu bilang nggak nyampe, kalian malah ngislamkan orang mati. Nah itulah. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sesuatu yang sangat paradigmatik. Iya, iya. Iya, dan orang-orang PDI mesti mikirin yang seperti ini juga. Iya. Karena apa? Bung Karno dulu berbicara kebangsaan itu luar biasa. Mampu menjadi jembatan dari problem dan perbedaan kebangsaan, kesukuan, agama. Bung Karno mampu menjembatani itu semua. Itu ini kan berarti bukan orang main-main. Iya. Nah, ketika Bung Karno melakukan itu ya semua melakukan hal yang berbeda-beda di sisinya masing-masing. Yang NU, yang para ini, nah itu. Nah kalau kemudian ketika anak bangsa yang semuanya terlibat tiba-tiba ada satu yang dinafikan, ya kan nggak bisa begitu. Iya, benar. Duduk bersama, gitu dibicarakan. Musyawarah. Yang bijaksana dong. Iya, yang bijaksana. Ya, ro'iyah atau masyarakat yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab itu harus dipimpin dengan hikmah. Kejernihan hati. Pimpinan dengan hikmah kalau terjadi sesuatu, yang bijaksana, kan kebijaksanaan. Kalau masih sesuatu musyawarah kan. Tapi kalau terlalu banyak ya perwakilan. Kalau itu baru tercipta keadilan. Itu kan sangat filosofis dan yang kita jago mengelola. Dan sangat Islami banget. Islami. Lebih maju dari Declaration of Independence. Lebih maju dari Manifesto Komunis. Makanya Bung Karno pernah menawarkan itu di sidang tahunan PBB. Ganti Manifesto Komunis, ganti dengan Pancasila. Dengan Pancasila. Yang sebelumnya Bung Karno sudah baca ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB. Ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan satu-satunya presiden yang berani baca ayat suci Al-Quran di sidang tahunan PBB. Kalau satu-satunya yang berani Bung Karno. Anak-anak muda kadang nggak ngerti. Iya. Hal-hal seperti ini. Kadang gini Gus, ketika anak muda sekarang, khususnya kami generasi milenial, itu banyak yang ikut arus, ikut-ikutan. Oh, kajian hijrah, itu kan banyak itu Gus. Kajian hijrah, kemudian sedikit-sedikit bid'ah, kemudian kesenian seperti wayang haram. Kemudian kayak saya ini kan di desa sebagai pelaku seni juga sering ikut yang namanya kesenian seperti kuda lumping dan lain sebagainya macamnya. Dan itu dikatakan musyrik, syirik karena bersekutu dengan jin, bersekutu dengan makhluk halus kayak gitu. Kayak gitu itu gimana itu Gus? Kemudian untuk ibaratnya jelentrehke atau kemudian menjelaskan sebenarnya apakah yang seperti ini juga sebenarnya dianggap syirik, musyrik kesenian-kesenian yang ada di Indonesia ini. Memberikan hukum sesuai dengan hukum yang secara teks di dalam agama itu harus hati-hati. Iya. Ya harus hati-hati karena sungguhnya agama ini hadir untuk menghantarkan manusia dengan baik. Ya kan, beriman dan berkelakuan yang baik kan gitu. Nah untuk menghadirkan iman dan kelakuan baik kan juga butuh ajakan-ajakan yang baik, sikap-sikap yang baik, akhlak yang baik. Jadi ketika orang beriman dia punya guidance untuk melakukan hal yang baik. Gitu lah. Kan itu aja. Jadi bukannya kemudian orang terus dijustifikasi dihukum akhir musyrik, kafir, musyrik. Gitu. Makanya kalau kemudian anak muda khususnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini syirik, itu musyrik. Ini kebanyakan kan pada ngikut semua kayak gitu, nggak tahu ilmunya kayak gitu. Juga ya nanti memang harus ada orang-orang yang menjelaskan itu dengan paradigma yang sederhana. Itulah orang hijrah, itu hijrah itu kan pindah tempat. Kalau pindah kelakuan itu namanya taubat. Jangan terlalu ekstrim lah. Orang taubat aja dibilang hijrah. Iya, jadi jilbab yang nggak usah dibilang hijab. Karena hijab itu ada tembok, ada penghalang gitu. Ya, ada tabir, satir gitu. Hijab lah. Kalau jilbab itu tutup aurat. Ya itu aja. Walaupun ada yang berdebat juga. Jilbab nggak wajib. Ada yang berdebat seperti itu. Lah kenapa? Karena jilbab itu tutup aurat model Arab. Nah yang wajib apa? Yang wajib itu nutup aurat. Kalau jilbab wajib maka seluruh tutup aurat harus jilbab. Ya, tapi karena jilbab itu nggak wajib, yang wajib tutup aurat, maka tutupnya bisa berbeda-beda tergantung kondisi bangsa dan negaranya. Gitu loh. Jadi itu juga perdebatan-perdebatan yang juga hasilnya panjang. Iya.
Karena ada kelompok dan memang yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah harus dicontoh umatnya. Harus contoh umatnya. Ada yang seperti itu saklek, tapi ada juga yang bisa dicontoh ya dicontoh, yang nggak bisa ya cari jalan keluarnya. Iya. Gitu. Berarti kalau kemudian kelompok muda generasi milenial ini ingin melestarikan budaya kesenian itu sebenarnya tidak ada masalah dalam pandangan Islam. Masalah, semua punya kesenian. Iya. Terbang kebudayaan Arab. Iya. Di sini dilestarikan dengan sholawat nggak apa-apa. Sholawat nggak masalah ya. K-pop, musik rock, Iya. gaya Eropa diselesaikan di sini dengan konser-konser. Iya. Paling dirubah jadi rock dut, Rock kan dut. gitu. Semua manusia saling seperti itu. Iya. Ya sama dengan kita yang di tempat yang jauh pergi haji, mau tidak mau menggunakan pesawat. Iya. Pesawat itu produk pengetahuannya orang Eropa. Orang bahkan Eropa. bukan nggak Islam. Iya. Iya, tamu-tamu Allah di Masjidil Haram ketika capek minum zam-zam disediakan Coca-Cola, disediakan Pepsi. Mungkin capek makan daging unta disediakan McD, Coca-Cola apa, Kentucky macam-macam macam-macam semua. Nggih. Gitu. Nah, itu kan sebuah kondisi di mana ada syar'i tapi ada penopang yang kemudian dia menjadi bagian dari syar'i. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu ribet. Cuman kan harus jernih. Iya, agama itu harus dipandang dengan pengetahuan. Nggih. Iya, karena agama itu ilmiah. Ilmiah ya. Ilmiah, no. Sangat ilmiah. Sangat ilmiah, maka harus dipandang dengan pengetahuan. Nah, kalau kemudian sudah dipandang dengan pengetahuan, kok masih berbeda pendapat? Ya itu memang dasar ilmu itu suka berbeda pendapat. Itu aja lah, gampang. Yang penting jangan karena itu kemudian dua-duanya mati. Akhirnya sama-sama nggak bisa beribadah. Kacau. Sama-sama punya tiket masuk stadion. Iya. Karena rebutan akhirnya mati dua-duanya, nggak bisa nonton. Malah nggak bisa masuk semua. Sepak bola itulah. Ya. Nggih. Matur sembah nuwun, Gus Muafiq.